Bayangkan, sahabatku yang dicintai Allah, bagaimana jika pada suatu pagi, ketika Anda baru saja membuka pintu rumah, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri sambil membawa koper besar berisi Rp10 miliar. Lalu ia berkata dengan penuh ketenangan, "Ini titipan rezeki dari Allah untukmu." Apa yang akan terjadi pada diri Anda? Apakah Anda akan terdiam, menangis, atau langsung bersujud syukur? Tetapi sahabatku yang dicintai Allah, tahukah Anda bahwa Allah sebenarnya memiliki cara yang jauh lebih dahsyat untuk mengantarkan rezeki ke rumah kita? Bukan hanya uang, tetapi kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, dan jalan keluar dari masalah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan lebih mengejutkan lagi, semua itu bisa terbuka hanya dengan satu salat ringan yang sering diremehkan, padahal Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Sahabatku yang dicintai Allah, inilah salat yang menjadi kunci pembuka langit rezeki. Salat yang bisa mengubah nasib seseorang dalam sekejap. Sahabatku yang dicintai Allah, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu ini dengan hati yang penuh harap dan jiwa yang siap menerima hidayahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga solawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, penuntun jiwa, pembawa cahaya, Rasulullah Muhammad. Sahabatku yang dicintai Allah, sebelum melangkah lebih jauh dalam kajian penuh hikmah ini, mari kita hiasi kolom komentar dengan solawat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Silakan tuliskan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tulislah dengan hati yang khusyuk, tulis dengan penuh cinta, tulis dengan harapan bahwa suatu hari, di padang mahsyar yang luas dan menakutkan itu, Rasulullah SAW mengenali kita sebagai umatnya, karena solawat yang sering kita lantunkan. Sahabatku yang dicintai Allah, siapa tahu, satu solawat yang Anda tuliskan hari ini, menjadi penyebab turunnya rahmat Allah, menjadi penghapus dosa, menjadi penerang kubur, atau menjadi penyelamat hidup Anda di akhirat. Maka jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Mari kita isi komentar dengan solawat yang menenangkan jiwa, agar para malaikat pun ikut mendoakan kita bersama-sama. Sahabatku yang dicintai Allah, tahukah Anda, dari sekian banyak amalan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, ada satu salat ringan yang tampaknya sederhana, namun memiliki kedudukan luar biasa dalam membuka pintu rezeki. Itulah salat duha, salat yang Rasulullah sangat cintai. Salat yang tidak pernah beliau tinggalkan. Salat yang disebut oleh banyak ulama sebagai salat para nabi. Sahabatku yang dicintai Allah, mengapa salat duha begitu istimewa? Karena setiap rakaatnya bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga sebuah permohonan halus kepada Allah, agar perjalanan rezeki kita pada hari itu dimudahkan, dilapangkan, dan diberkahi. Rasulullah bersabda, pada setiap persendian manusia terdapat sedekah, maka 2 rakaat salat duha telah mencukupi semuanya. Subhanallah, tubuh kita memiliki 360 sendi, dan semuanya membutuhkan sedekah sebagai bentuk syukur. Namun Allah cukupkan dengan 2 rakaat duha saja. Tidak membutuhkan waktu lama, tidak memerlukan tenaga besar, namun nilai pahalanya melampaui apa yang bisa kita hitung. Sahabatku yang dicintai Allah, salat duha bukan hanya penghapus kekhawatiran, tetapi juga pembuka pintu keberkahan. Banyak orang yang rezekinya tampak kecil, namun hidupnya lapang, berkah, dan tidak pernah kekurangan. Salah satu rahasianya adalah mereka menjaga duha setiap pagi. Dan ada pula orang yang bekerja keras dari pagi hingga malam, namun tetap merasa sempit rezekinya, karena hati mereka belum terhubung dengan pemberi rezeki itu sendiri. Sahabatku yang dicintai Allah, duha bukan sekadar ritual. Ia adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah. Seolah kita berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha, tapi Engkaulah yang menentukan hasilnya. Maka cukupkanlah rezekiku pada hari ini." Salat duha adalah cara kita mengetuk pintu langit. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak pernah mengecewakan hamba yang datang ke dunia dengan penuh keyakinan. Sahabatku yang dicintai Allah, ketika seseorang menjaga duha setiap hari, maka ia sedang membangun hubungan khusus dengan Allah.
Di pagi hari yang penuh keberkahan itu, ia memohon agar rezekinya diluruskan, dilapangkan, dan dijauhkan dari kesulitan. Dan sungguh, ketika Allah telah membuka pintu rezeki untuk seseorang, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menutupnya. Sahabatku yang dicintai Allah, pertanyaan besar yang sering muncul di hati kita adalah, mengapa sholat duha bisa membuka pintu rezeki? Apa hubungan antara 2 rakaat ringan ini dengan kelapangan hidup, ketenangan hati, dan keberkahan yang datang tanpa diduga? Sahabatku yang dicintai Allah, untuk memahami rahasia ini, kita harus melihat satu hal penting dalam cara Allah memberi rezeki. Rezeki bukan hanya hasil dari kerja keras. Rezeki adalah karunia, adalah pemberian. Dan pemberian itu turun ketika hati kita dekat dengan Allah. Dan sholat duha adalah salah satu waktu paling istimewa untuk mendekat kepadanya. Sahabatku yang dicintai Allah, pagi hari adalah saat di mana banyak manusia sibuk dengan urusan dunia. Ada yang mengejar target, ada yang mengejar pekerjaan, ada yang sibuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi di antara semua kesibukan itu, ada sekelompok hamba yang memilih berhenti sejenak, menghadap Allah, dan menunaikan 2 rakaat yang dicintai Rasulullah. Mereka berkata dengan sikapnya, "Ya Allah, sebelum aku mencari rezeki, aku ingin Engkau yang melapangkan jalannya." Inilah sebab utama mengapa sholat duha membuka pintu rezeki. Karena Allah mencintai hamba yang mengingatnya di waktu pagi. Sahabatku yang dicintai Allah, Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa yang bertakwa kepadanya, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka. Dan duha adalah bukti ketakwaan di awal hari. Karena duha adalah bentuk tawakal yang nyata. Bukan hanya di lisan kita berkata pasrah, tetapi tubuh kita melangkah, dahi kita sujud, hati kita meminta. Saat itulah Allah melihat kesungguhan kita. Dan ketika Allah ridha, semua pintu kebaikan terbuka. Karena duha menggantikan sedekah 360 sendi. Setiap sendi yang disedekahkan akan mengundang rezeki yang halal dan berkah. Dan duha menjadi pengganti sedekah seluruhnya. Sahabatku yang dicintai Allah, inilah rahasia mengapa sholat ini ringan untuk dilakukan, tetapi berat pahalanya, dan dahsyat pengaruhnya pada rezeki harian seorang hamba. Sahabatku yang dicintai Allah, jika pada keterangan pertama kita memahami mengapa sholat duha menjadi pintu rezeki, maka sekarang kita perlu memahami mengapa waktu duha dipilih sebagai waktu yang penuh keberkahan. Waktu duha dimulai ketika matahari mulai terbit, ketika dunia baru saja membuka aktivitasnya, ketika manusia sedang memulai perjuangan. Tetapi sahabatku yang dicintai Allah, di balik kesibukan itu, Allah menyimpan rahasia besar. Pagi hari adalah waktu ketika rezeki manusia sedang dibagikan. Sahabatku yang dicintai Allah, para ulama mengatakan, barang siapa ingin rezekinya dilancarkan pada hari itu, maka jangan lewatkan waktu duha. Mengapa? Karena pada waktu tersebut, para malaikat turun membawa catatan rezeki setiap hamba, membawa doa, membawa keberkahan, dan membawa ketetapan rezeki yang akan Allah berikan sepanjang hari. Sahabatku yang dicintai Allah, bayangkan, ketika orang lain sibuk mengejar dunia, Anda justru membentangkan sajadah, mengangkat tangan, lalu memohon kepada Allah, "Ya Allah, cukupkan rezekiku hari ini, berikan berkah di setiap langkahku, lindungi aku dari kesulitan." Dan para malaikat mengaminkan doa-doa Anda. Inilah yang membuat sholat duha menjadi amalan yang berbeda dari yang lain. Ia dilakukan di waktu penentuan rezeki harian, di waktu ketika pintu rahmat Allah sedang terbuka, di waktu ketika Allah memandang hambanya yang bangun di pagi hari dan memilih untuk menggindania sebelum mengingat dunia. Sahabatku yang dicintai Allah, betapa indahnya pagi seorang mukmin yang memulai harinya dengan sujud. Karena ketika seseorang memulai hari dengan menghadap Allah, maka Allah akan memperbaiki seluruh perjalanan harinya. Sahabatku yang dicintai Allah, sholat duha adalah wujud syukur yang nyata. Sahabatku yang dicintai Allah, kita sering mengatakan, Alhamdulillah, kita sering mengucapkan, terima kasih ya Allah. Tetapi syukur yang paling indah adalah ketika ucapan itu disertai dengan ibadah. Dan duha adalah salah satu bentuk syukur terbesar seorang hamba. Karena ia dilakukan saat tubuh baru diberi kekuatan, mata baru diberi kemampuan melihat,
dan hati baru diberi kesempatan hidup di hari itu. Sahabatku yang dicintai Allah, setiap kali kita bangun pagi, Allah telah menghadiahkan puluhan nikmat yang sering tidak kita sadari. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat mata yang bisa melihat, nikmat udara yang bisa kita hirup, nikmat akal yang bisa berpikir. Dan Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Sahabatku yang dicintai Allah, ketika seseorang menunaikan sholat duha, ia seakan berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah memberiku kehidupan di pagi ini, maka aku sujud untuk bersyukur kepadamu." Dan apa balasan Allah terhadap syukur? Allah tambahkan nikmatnya. Allah luaskan rezekinya. Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Sahabatku yang dicintai Allah, inilah mengapa banyak orang yang hidupnya sederhana, namun rezekinya selalu terasa cukup, bahkan berlebih dengan cara yang mengherankan, karena mereka menjaga duha sebagai bentuk syukur kepada Allah setiap hari. Nikmat syukur itu mengundang tambahan rezeki, dan duha adalah syukur dalam bentuk ibadah yang langsung disaksikan oleh malaikat. Sahabatku yang dicintai Allah, selain membuka pintu rezeki dan menjadi wujud syukur, sholat duha juga memiliki satu keutamaan yang sering terlupakan. Padahal inilah hal yang paling dibutuhkan manusia. Duha menghapus kesempitan hati dan menghadirkan ketenangan jiwa. Sahabatku yang dicintai Allah, betapa banyak orang yang hartanya cukup, tapi hatinya sempit. Betapa banyak orang yang usahanya lancar, tapi pikirannya gelisah. Betapa banyak orang yang memiliki segalanya, namun masih merasa kekurangan. Ketenangan, itulah rezeki yang sering tidak disadari. Dan ketenangan itu Allah letakkan dalam sholat. Sahabatku yang dicintai Allah, ketika kita berdiri di waktu duha, saat cahaya matahari mulai menghangatkan bumi, hati kita juga ikut hangat, karena kita sedang mengistirahatkan jiwa dari hiruk-pikuk dunia yang melelahkan. Sholat duha memberi ruang bagi hati untuk bernapas. Ia menjadi terapi jiwa, menjadi sumber energi spiritual, dan menjadi penenang kegelisahan. Sahabatku yang dicintai Allah, berapa banyak dari kita yang memulai hari dengan pikiran kacau, dengan tumpukan masalah, dengan rencana-rencana yang membuat dada sesak. Namun begitu kita menunaikan sholat duha, tiba-tiba semuanya terasa lebih ringan, seakan ada tangan lembut yang menenangkan jiwa kita. Itulah pertolongan Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, kerjakanlah 4 rakaat di awal hari, niscaya aku cukupkan urusanmu di sepanjang hari itu." Subhanallah, betapa besar jaminan yang Allah berikan ketika seorang hamba memulai paginya dengan sujud. Allah menjamin hatinya, Allah menjamin rezekinya, Allah menjamin kelancaran urusannya. Sahabatku yang dicintai Allah, duha bukan hanya membuka pintu rezeki, tetapi juga menutup pintu kegelisahan. Ia menggantikan rasa takut dengan harapan, menggantikan sesak dengan kelapangan, menggantikan keraguan dengan kekuatan. Dan siapa yang hatinya lapang, maka langkahnya pun menjadi lapang. Rezekinya ikut lapang, dan hidupnya penuh keberkahan. Sahabatku yang dicintai Allah, ketika kita berbicara tentang rezeki, banyak orang hanya membayangkan uang, pekerjaan, atau usaha yang lancar. Padahal, rezeki terbesar adalah pertolongan Allah di saat kita sedang berada dalam kesulitan. Dan inilah salah satu rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Sholat duha adalah amalan yang mengundang turunnya bantuan Allah. Ketika seorang hamba membutuhkan jalan keluar, sahabatku yang dicintai Allah, ada saat-saat dalam hidup di mana kita merasa buntu. Seakan semua pintu tertutup, usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi keadaan tidak juga berubah. Di saat seperti itu, Allah mengajarkan kita untuk menambah ibadah, bukan menambah keluhan, menambah sujud, bukan menambah rasa putus asa. Dan duha adalah sholat yang sangat tepat untuk keadaan seperti ini. Sahabatku yang dicintai Allah, mengapa? Karena duha adalah ibadah penuh harapan. Hamba yang mengerjakan duha seakan berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak mampu tanpamu. Bukakanlah jalan yang Engkau pandang terbaik untukku." Ketulusan inilah yang mengundang pertolongan Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, banyak cerita orang-orang sederhana
yang hidupnya tidak memiliki kelebihan apapun. Tetapi ketika mereka istiqomah dengan duha, Allah mudahkan segala urusannya. Hutang yang bertahan-tahan tak terbayar tiba-tiba lunas. Pekerjaan yang sulit tiba-tiba dipermudah. Masalah keluarga yang rumit menjadi tenang. Usaha kecil berkembang pesat tanpa disangka. Jalan keluar muncul saat semua tampak buntu. Karena ketika Allah sudah turun tangan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Sahabatku yang dicintai Allah, rahasia lainnya adalah bahwa duha mengundang rahmat Allah. Rahmat inilah yang menjadi sumber perubahan hidup. Rahmat yang membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Yang membuat kesulitan menjadi mudah. Yang membuat orang yang lemah menjadi kuat. Dan siapa saja yang mendapatkan rahmat Allah, maka tidak ada satupun urusan dunia yang terasa berat baginya. Sahabatku yang dicintai Allah, setiap manusia bekerja, tetapi tidak setiap pekerjaan membawa keberkahan. Ada orang yang penghasilannya besar, tetapi habis begitu saja tanpa terasa. Ada yang hartanya melimpah, namun tidak membuatnya bahagia. Ada pula yang usahanya berkembang, tetapi hatinya tetap gelisah. Mengapa bisa begitu? Karena sahabatku yang dicintai Allah, keberkahan tidak selalu datang dari jumlah, tetapi dari ridha Allah yang menyertai usaha itu. Disinilah letak salah satu rahasia besar sholat duha. Duha mengundang keberkahan pada setiap langkah yang kita ambil, pada setiap usaha yang kita jalankan, dan pada setiap rezeki yang masuk ke rumah kita. Sahabatku yang dicintai Allah, keberkahan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Ia tidak bisa dicari di pasar, tidak bisa ditemukan dalam angka, dan tidak datang dari usaha semata. Keberkahan adalah cahaya yang Allah letakkan pada harta, pada waktu, pada keluarga, dan pada usaha seorang hamba. Dan cahaya itu datang ketika seorang hamba memulai harinya dengan sholat duha. Sahabatku yang dicintai Allah, perhatikanlah kehidupan orang-orang yang istiqomah mengerjakan duha. Mereka sering bercerita bahwa dagangan mereka selalu habis meski sedikit. Pelanggan datang tanpa promosi besar. Pekerjaan terasa ringan meski banyak tanggung jawab. Rumah terasa damai meski sederhana. Keuangan selalu cukup meski tidak berlimpah. Inilah keberkahan. Rezeki yang sedikit menjadi cukup, yang cukup menjadi luas, yang luas menjadi berlipat ganda, dan semua itu terjadi tanpa membuat hati resah. Sahabatku yang dicintai Allah, ketika seseorang menjaga duha, maka langkahnya akan dijaga Allah, usahanya dibimbing Allah, niatnya diluruskan Allah, dan rezekinya dijaga dari perkara yang tidak halal dan tidak baik. Karena Allah telah berjanji, Allah memberikan keberkahan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan salah satu sebab seseorang mendapatkan keberkahan itu adalah ketika ia menjaga hubungan dengan Allah di waktu pagi melalui sholat duha. Sahabatku yang dicintai Allah, rezeki yang diberkahi itu berbeda rasanya. Ia menenangkan, ia memudahkan, ia menyembuhkan, dan ia membawa kebahagiaan ke rumah. Bukan sekadar angka di rekening. Sahabatku yang dicintai Allah, di antara rahasia terbesar sholat duha adalah bahwa ibadah ini menjadi simbol langsung dari tawakal, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha. Karena sahabatku yang dicintai Allah, tawakal bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Tawakal adalah kita bekerja, kita berusaha, kita berdoa, lalu kita menyerahkan hasilnya kepada Allah, dengan keyakinan bahwa keputusan Allah selalu lebih baik dari apapun yang kita rencanakan. Dan duha adalah wujud nyata dari itu semua. Sahabatku yang dicintai Allah, ketika seseorang menunaikan sholat duha, ia memulai langkah rezekinya dengan cara terbaik, yakni mengingat Allah sebelum mencari dunia. Seolah ia berkata dalam sujudnya, "Ya Allah, aku akan berusaha hari ini, tetapi aku tahu bahwa hasilnya ada di tangan-Mu, maka tuntunlah aku kepada yang paling baik." Inilah tawakal yang sesungguhnya. Sahabatku yang dicintai Allah, banyak orang bekerja keras, tetapi lupa kepada Allah. Akhirnya usahanya terasa berat, langkahnya buntu, dan hati terasa lelah. Namun, ketika seorang hamba menunaikan duha dengan penuh keyakinan, Allah memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Allah memberikan ilham,
Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan kekuatan, dan Allah memberikan kemudahan dalam setiap langkah yang ia lalui. Sahabatku yang dicintai Allah, tawakal yang memancar dari sholat duha membuat seseorang tidak mudah panik, tidak mudah gelisah, dan tidak mudah patah semangat. Karena ia yakin, selama Allah bersamanya, tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk dihadapi. Dan ketika hati seseorang telah bertawakal dengan benar, maka pertolongan Allah datang dari arah yang bahkan tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Sahabatku yang dicintai Allah, inilah mengapa banyak orang yang mengaku, dulu hidup saya berat, tapi sejak istiqomah duha, segalanya terasa lebih mudah. Karena ketika kita bersandar kepada Allah, Allah cukupkan segala kebutuhan kita. Sahabatku yang dicintai Allah, salah satu rahasia terbesar yang jarang diketahui manusia adalah sholat duha memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kecukupan hidup. Mengapa? Karena pada hakikatnya, manusia tidak membutuhkan rezeki yang banyak, tetapi mereka membutuhkan rezeki yang cukup, dan kecukupan adalah sebuah nikmat yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang menjaga hubungan khusus dengannya. Sahabatku yang dicintai Allah, berapa banyak orang yang gajinya besar, tapi selalu kurang? Berapa banyak yang penghasilannya tinggi, tapi tidak pernah selesai dari masalah? Berapa banyak yang hartanya banyak, namun hatinya kosong dan tidak bahagia? Itu karena rezeki tanpa keberkahan akan habis tanpa makna. Sahabatku yang dicintai Allah, duha adalah salah satu sebab Allah memberikan kecukupan. Bukan hanya mencukupkan harta, tetapi mencukupkan hati, mencukupkan kesehatan, mencukupkan kebahagiaan, dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Ketika seseorang menjaga duha, Allah memberi kecukupan dalam bentuk yang tidak dapat dihitung. Pengeluaran tiba-tiba lebih ringan, masalah keluarga berkurang, peluang baru muncul tanpa dicari, kesehatan membaik, ketakutan hilang, hati menjadi lebih tenang. Itulah kecukupan. Sahabatku yang dicintai Allah, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, kerjakanlah untukku 4 rakaat di awal siang, niscaya aku cukupkan untukmu segala kebutuhanmu sampai sore." Subhanallah, Allah tidak berjanji akan membuat kita kaya raya, tetapi Allah berjanji akan mencukupkan. Dan kecukupan dari Allah seringkali jauh lebih membahagiakan daripada kekayaan yang besar, namun tidak berkah. Sahabatku yang dicintai Allah, duha menarik kecukupan karena ia adalah tanda bahwa seorang hamba menyerahkan kebutuhan harian kepada pemilik rezeki. Dan ketika Allah mencukupkan seseorang, maka tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun keadaan yang mampu membuatnya merasa kekurangan lagi. Sahabatku yang dicintai Allah, dari semua keutamaan sholat duha yang telah kita bahas, ada satu hal yang menjadi puncak dari semuanya, yaitu doa yang dipanjatkan setelah sholat duha. Doa inilah yang menjadi rahasia terbukanya pintu-pintu langit. Doa inilah yang menggugurkan segala kegelisahan. Dan doa inilah yang menjadi sebab takdir baik mengalir dalam hidup kita. Sahabatku yang dicintai Allah, mengapa doa duha begitu kuat? Karena doa itu dipanjatkan di waktu yang sangat diberkahi, setelah ibadah yang sangat dicintai Allah, dengan hati yang masih bersih dari kesibukan dunia, dan penuh harapan pada hari yang baru dimulai. Itulah sebabnya, ulama mengatakan, doa setelah sholat duha jarang tertolak. Sahabatku yang dicintai Allah, salah satu doa yang diajarkan dalam sholat duha adalah, "Ya Allah, jika rezekiku ada di langit, turunkanlah. Jika ada di bumi, keluarkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika sedikit, cukupkanlah. Jika banyak, berkahilah." Subhanallah, doa ini tidak hanya meminta rezeki, tetapi meminta seluruh urusan hidup diluruskan oleh Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, perhatikanlah dengan hati yang tenang. Ketika kita membaca doa itu, sebenarnya kita sedang meminta kepada Allah agar rezeki yang tertahan dibebaskan, rezeki yang tersembunyi ditampakkan, rezeki yang sulit dipermudah, rezeki yang jauh didekatkan, rezeki yang sedikit dicukupkan, rezeki yang banyak diberkahi. Inilah doa yang menggerakkan takdir, doa yang mengubah keadaan, doa yang mampu memperbaiki kehidupan seseorang hanya dalam hitungan hari.
Sahabatku yang dicintai Allah, doa, duha, juga bukan hanya soal rezeki, tetapi ia juga memohon agar hati kuat, jiwa lapang, pikiran jernih, dan seluruh urusan hidup dipermudah oleh Allah. Karena ketika hati seseorang sudah dipegang oleh Allah, maka seluruh hidupnya akan terasa ringan. Sahabatku yang dicintai Allah, takdir itu bisa berubah dengan doa. Dan doa yang dipanjatkan setelah duha, itulah doa yang paling sering Allah kabulkan tanpa hambanya sadari. Sahabatku yang dicintai Allah, jika ada satu rahasia yang disembunyikan Allah di balik ibadah-ibadah ringan, maka rahasia itu adalah kekuatan istiqomah. Bukan besarnya amalan yang mengubah hidup seseorang, tetapi kesungguhan hatinya untuk terus melakukannya, walau hanya sedikit. Dan sholat duha adalah salah satu amalan yang paling mudah untuk dijaga setiap hari. Namun pengaruhnya mampu mengubah perjalanan hidup seorang hamba dari gelap menjadi terang. Sahabatku yang dicintai Allah, banyak orang menginginkan rezeki yang deras, usaha yang maju, keluarga yang harmonis, dan kehidupan yang tenang. Namun mereka jarang bertanya pada diri sendiri, amalan apa yang aku jaga setiap hari agar Allah menjaga hidupku setiap hari? Istiqomah duha adalah jawabannya. Sahabatku yang dicintai Allah, setiap kali Anda menunaikan duha, Anda sedang membangun hubungan khusus dengan Allah, dan saat hubungan itu semakin kuat, Allah sendiri yang akan mengarahkan jalan hidup Anda. Perubahan itu seringkali tidak terasa dalam semalam, tetapi hari demi hari, perlahan namun pasti, beban hidup terasa lebih ringan, masalah yang rumit mulai menemukan titik terang, kesedihan berubah menjadi kekuatan, usaha kecil mulai berkembang, doa-doa yang tertahan mulai dikabulkan. Rezeki mengalir dari arah yang tidak Anda duga. Sahabatku yang dicintai Allah, inilah keajaiban istiqomah. Bukan hanya mengubah keadaan di luar diri kita, tetapi juga mengubah keadaan dalam diri kita. Karena manusia yang istiqomah dalam ibadahnya, akan Allah beri 3 hal. Hati yang kuat, jiwa yang tenang, langkah yang dipenuhi petunjuk, dan ketika 3 hal ini telah dimiliki seseorang, hidupnya akan bergerak menuju keberkahan, meskipun ia tidak menyadarinya. Sahabatku yang dicintai Allah, istiqomah duha adalah bentuk kesetiaan seorang hamba kepada Tuhannya. Kesetiaan inilah yang dibalas oleh Allah dengan cara yang seringkali tidak terduga. Allah akan bukakan peluang-peluang baru, pertemuan-pertemuan bernilai jalan-jalan, rezeki yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Bahkan kadang, Allah mengangkat derajat seseorang hanya karena ia menjaga 2 rakaat ringan setiap pagi. Sahabatku yang dicintai Allah, salah satu janji Allah dalam Al-Quran yang paling banyak memberi harapan kepada para hambanya adalah firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan hanya sekadar kalimat indah, tetapi aturan ilahi yang berlaku bagi siapapun yang mendekat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan sholat duha adalah salah satu bentuk ketakwaan yang paling lembut dan paling dicintai Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, tahukah Anda apa maksud rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Itu adalah rezeki yang datang tanpa direncanakan, tanpa diduga, tanpa dicari-cari, tanpa harus memaksa diri, tanpa melihat kemampuan kita, tanpa harus memikirkan caranya, melainkan rezeki yang Allah gerakkan melalui kehendak-Nya sendiri. Dan banyak sekali orang yang membuktikan bahwa setelah mereka istiqomah sholat duha, rezeki itu tiba-tiba datang menghampiri. Ada yang tiba-tiba dilamar bekerja, ada bisnis kecil yang tiba-tiba berkembang, ada hutang yang tiba-tiba dilunasi orang lain, ada peluang usaha datang dari teman lama, ada bantuan muncul dari keluarga yang tidak pernah diharapkan. Ada kesehatan membaik tanpa obat yang mahal, ada masalah selesai tanpa harus dipaksakan. Itulah rezeki tak terduga yang dijanjikan Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, duha bekerja seperti magnet spiritual. Ia menarik rezeki yang selama ini tertahan, mendekatkan jalan-jalan kebaikan, dan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat, karena Allah sendiri yang membukanya. Sahabatku yang dicintai Allah, jika kita menjalani hidup ini hanya mengandalkan kekuatan kita, seringkali kita merasa lelah,
Karena usaha manusia itu terbatas. Namun jika kita bersandar kepada Allah melalui sholat duha, maka rezeki yang datang bukan bergantung pada tenaga kita, tetapi pada kekuasaan Allah yang tidak berbatas. Dan ketika Allah yang memberi, maka rezeki itu tidak hanya datang dengan mudah, tetapi juga datang dengan berkah dan ketenangan. Sahabatku yang dicintai Allah, sekarang kita masuk pada bagian yang sangat ditunggu banyak orang. Tata cara sholat duha dan suri surah yang dianjurkan untuk dibaca. Sahabatku yang dicintai Allah, sholat duha sebenarnya sangat sederhana, tetapi kesederhanaannya itulah yang menjadikannya penuh keberkahan. Berikut tata cara lengkapnya. Waktu pelaksanaan sholat duha, sahabatku yang dicintai Allah, dimulai 15-20 menit setelah matahari terbit. Berakhir ketika menjelang masuk waktu zuhur. Waktu paling utama afdol adalah antara jam 08.00 kurang 10.00 pagi. Ketika panas matahari mulai terasa hangat. Ini adalah waktu di mana rezeki sedang dibagikan kepada para hamba, sahabatku yang dicintai Allah. Minimal 2 rakaat, paling dianjurkan 4 atau 6 rakaat, maksimal 8 rakaat. Rasulullah SAW terkadang mengerjakannya 2 rakaat, kadang 4 rakaat, bahkan sampai 8 rakaat. Semua kembali kepada kemampuan masing-masing. Yang penting adalah istiqomah, bukan jumlahnya. Sahabatku yang dicintai Allah, niat cukup di dalam hati, namun boleh dilafalkan untuk memudahkan. Usholi sunnatad duha rok'ateni lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sahabatku yang dicintai Allah, gerakan sholat duha sama seperti sholat pada umumnya. Takbiratul ihram, membaca doa iftitah sunnah, membaca Al-Fatihah, membaca surah pilihan ruku, itidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, berdiri untuk rakaat kedua. Selesai rakaat kedua, tasyahud akhir, salam. Surah-surah yang dianjurkan dalam sholat duha, sahabatku yang dicintai Allah. Para ulama menyebutkan beberapa surah yang sangat dianjurkan karena keutamaan dan kesesuaiannya dengan tema rezeki, cahaya, dan kelapangan hidup. Rakaat pertama, setelah Al-Fatihah, surah Asy-Syams, atau surah Ad-Duha, atau ayat kursi boleh diulang beberapa kali sesuai kemampuan. Rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, surah Ad-Duha, atau surah Al-Ikhlas, atau surah Al-Lail. Boleh membaca surah pendek lainnya. Yang terpenting adalah khusyuk dan ikhlas. Sahabatku yang dicintai Allah, jika ingin mendapatkan keutamaan tambahan, ulama menganjurkan membaca ayat kursi 10 kali pada rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 10 kali pada rakaat kedua. Ini bukan wajib, tetapi banyak diamalkan oleh para sholihin. Sahabatku yang dicintai Allah, inilah doa yang paling dikenal. Ya Allah, ampunilah aku, karena Engkau Maha Pemaaf, lagi mencintai hamba yang memohon ampunan. Dan doa rezeki yang banyak diamalkan. Ya Allah, jika rezekiku ada di langit, turunkanlah. Jika ada di bumi, keluarkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika sedikit, cukupkanlah. Jika banyak, berkahilah. Boleh ditambahkan hajat pribadi dalam bahasa apapun, karena Allah Maha mendengar. Sahabatku yang dicintai Allah, rahasia utama duha bukan pada jumlah rakaat, bukan pada panjang surah, tetapi pada istiqomah. Niat yang ikhlas, hati yang yakin penuh kepada Allah. Walau hanya 2 rakaat, jika dilakukan setiap hari, Allah akan mencukupkan rezeki Anda dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabatku yang dicintai Allah, pernahkah kita berhenti sejenak, lalu bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang aku cari di dunia ini? Kita mengejar rezeki siang dan malam. Kita bekerja tanpa henti. Kita kejar target. Kita kumpulkan harta. Kita ingin kehidupan yang lebih baik. Tetapi sahabatku yang dicintai Allah, seringkali kita lupa bahwa yang paling menentukan bukanlah kerja keras kita, tetapi sejauh apa kedekatan kita kepada Allah. Karena rezeki tidak turun dari toko, bukan dari kantor, bukan dari pelanggan, bukan dari bisnis yang kita jalankan. Rezeki turun dari Allah.
Sahabatku yang dicintai Allah, berapa banyak orang yang bekerja keras, tetapi hidupnya tetap sempit? Berapa banyak orang yang hartanya melimpah, tetapi tidak pernah merasa cukup? Berapa banyak orang yang karirnya tinggi, namun hatinya kosong? Dan sebaliknya, betapa banyak orang sederhana, yang rezekinya tidak banyak, tetapi hidupnya penuh ketenangan, penuh keberkahan, penuh syukur, penuh kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Apa rahasianya? Mereka dekat dengan Allah. Mereka menjaga sujudnya, mereka menjaga hubungan paginya. Mereka memulai hari dengan mengingat Tuhannya. Sahabatku yang dicintai Allah, sholat duha bukan sekadar ritual, tetapi sebuah jembatan antara hati kita dan Allah. Dalam 2 rakaat itu, kita sedang mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Kita sedang menyerahkan urusan kita kepada Yang Maha Mengatur. Kita sedang mengetuk pintu langit yang hanya terbuka bagi orang-orang yang rendah hati. Dan ketika pintu itu terbuka, maka tidak ada satupun kesulitan hidup yang tidak bisa Allah selesaikan. Sahabatku yang dicintai Allah, coba renungkan. Berapa banyak kegelisahan yang kita simpan sendirian? Berapa banyak beban yang tidak pernah kita ceritakan? Berapa banyak luka yang tidak pernah kita obati? Berapa banyak rasa takut yang kita sembunyikan? Namun Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar. Allah tidak pernah pergi dari sisi kita. Kadang yang Allah inginkan hanya satu. Sujudlah, mintalah. Datanglah ke podiku di waktu pagi. Karena dalam sujud itulah Allah akan menurunkan ketenangan, keyakinan, dan jalan keluar yang tidak pernah kita duga. Sahabatku yang dicintai Allah, hidup ini singkat. Tidak selamanya kita kuat. Tidak selamanya kita sehat. Tidak selamanya kita bisa bekerja keras. Tetapi sholat duha akan menjadi bekal yang mengalir sepanjang hari. Ia menyambungkan kita dengan Allah yang tidak pernah lelah memberi, yang tidak pernah salah mengatur, yang tidak pernah mengecewakan hambanya. Sahabatku yang dicintai Allah, mari kita renungkan perlahan. Jika kita mampu menyediakan waktu untuk pekerjaan, mampu menyediakan waktu untuk makan, mampu menyediakan waktu untuk hiburan, mengapa kita tidak mampu menyediakan 5 menit saja untuk Allah? Padahal 5 menit itu bisa membuka rezeki sepanjang hari, bisa melapangkan beban yang kita pikul, bisa menyembuhkan hati yang lelah, bisa mengubah hidup yang terasa berat. Dan Allah tidak meminta banyak, hanya 2 rakaat, hanya beberapa menit, hanya sejenak menghadap kepo dunia. Tetapi balasannya lebih besar dari dunia dan segala isinya. Sahabatku yang dicintai Allah, hari ini, mari kita buat janji kepada diri sendiri. Mulai hari ini, aku ingin lebih dekat kepada Allah. Mulai hari ini, aku ingin menjaga duha. Mulai hari ini, aku ingin hidup dalam keberkahan. Karena hidup yang diberkahi lebih indah dari hidup yang kaya. Dan hidup yang dekat dengan Allah lebih tenang daripada hidup yang sibuk mengejar dunia. Sahabatku yang dicintai Allah, mari kita tundukkan hati, rendahkan pandangan, dan luangkan sejenak untuk bermunajat kepada Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang menghidupkan hati yang telah lelah dan menenangkan jiwa yang selama ini gelisah. Pada malam, pagi, siang, atau waktu kapanpun video ini didengarkan, kami datang kepadamu ya Allah, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami, dengan segala dosa-dosa kami, dan dengan harapan yang begitu luas akan rahmat-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Lapangkanlah kubur mereka, ringankanlah hisab mereka, dan jadikanlah kami anak-anak yang selalu mendoakan mereka. Ya Allah, betapa sering hati ini merasa berat, pikiran ini kacau, jiwa ini letih, dan hidup ini terasa sempit. Maka ya Allah, masukkanlah ketenangan ke dalam hati kami. Hapuskanlah gelisah yang selama ini membayangi jiwa kami. Hilangkanlah kecemasan yang memakan kebahagiaan kami. Cahayakanlah hidup kami dengan cahaya-Mu yang tidak pernah padam. Ya Allah, yang Maha Kaya,
Engkau yang memegang seluruh rezeki di langit dan di bumi. Jika rezeki kami masih tertahan di langit, turunkanlah. Jika rezeki kami masih berada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika rezeki kami masih jauh, dekatkanlah. Jika rezeki kami sulit, mudahkanlah. Jika rezeki kami sedikit, cukupkanlah. Jika rezeki kami banyak, berkahilah. Dan jika rezeki kami datang dari arah yang tidak baik, palingkanlah dan gantikanlah dengan rezeki yang halal lagi, penuh keberkahan. Ya Allah, Malaga, lindungilah kami dari musibah, dari fitnah, dari penyakit yang berbahaya, dan dari hal-hal yang tidak sanggup kami hadapi. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang berniat buruk. Dekatkanlah kami kepada orang-orang yang baik, yang mencintai-Mu, yang mengingatkan kami kepadamu, yang menuntun kami menuju jalan kebaikan. Ya Allah, kokohkanlah iman kami, kuatkanlah hati kami, tebalkanlah rasa syukur kami, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang istiqomah dalam sujud, dalam doa, dalam kebaikan, dan dalam sholat duha. Jadikanlah duha sebagai cahaya pagi bagi hidup kami, sebagai penuntun langkah kami, sebagai pembuka rezeki kami, dan sebagai penyembuh hati kami. Ya Allah, baikkanlah hati pasangan kami, baikkanlah akhlak anak-anak kami. Jadikan mereka penyejuk mata, penenang jiwa, dan penyambung pahala bagi kami. Jauhkanlah rumah tangga kami dari pertengkaran, dan dekatkanlah kami kepada ketenangan, kedamaian, dan keberkahan. Ya Allah, Engkau Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Mengetahui setiap air mata yang jatuh, dan setiap harapan yang tersimpan di dalam dada. Tidak ada doa yang terlalu besar bagimu. Tidak ada masalah yang terlalu rumit bagimu. Tidak ada keinginan yang terlalu mustahil bagimu. Maka kabulkanlah semua doa kami, ya Allah, dengan cara terbaik menurut ilmu-Mu, dan waktu terbaik menurut kehendak-Mu. Amin, Allahumma amin. Sahabatku yang dicintai Allah, sebelum video ini berakhir, mari kita tutup majelis ilmu yang penuh keberkahan ini dengan hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu sholawat. Tulislah di kolom komentar dengan hati yang penuh cinta, Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Setiap huruf yang Anda tuliskan akan menjadi cahaya yang menerangi hidup Anda. Setiap sholawat yang Anda lantunkan akan menjadi bukti cinta Anda kepada Rasulullah. Dan siapa yang mencintai Rasulullah, maka kelak ia akan dibalas dengan cinta yang lebih agung dari beliau di hari ketika tidak ada satupun pertolongan selain pertolongan Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan pada dakwah kebaikan ini, share kepada keluarga dan sahabat agar lebih banyak saudara kita mendapatkan manfaat dari amalan mulia ini. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat tidak tertinggal kajian-kajian berikutnya. Setiap klik yang Anda berikan, setiap jempol yang Anda angkat, setiap bagikan yang Anda lakukan akan tercatat sebagai amal jariah yang insya Allah mengalir pahalanya hingga hari ketika kita berdiri di hadapan Allah. Semoga apapun yang Anda niatkan dalam hati, apapun yang Anda doakan dalam sujud, dan apapun yang Anda tuliskan dalam komentar, Allah kabulkan satu persatu dengan cara yang terbaik dan waktu yang paling indah. Sahabatku yang dicintai Allah, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Terima kasih sudah membersamai dakwah ini. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan rezeki yang luas, umur yang berkah, dan hati yang selalu ditenangkan oleh Nia Akhirul Kalam. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, atau penjelasan yang masih banyak kekurangan. Sesungguhnya segala kebenaran datangnya dari Allah, dan segala kekurangan datang dari diri saya pribadi. Mari kita tutup dengan salam yang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.